Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang dengan apa adanya kami Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami rindu Tuhan mengenal kehendak-Mu lebih dalam lagi melalui saat teduh ini. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami baca, kami pahami dan kami hidupi. Biarlah waktu ini menumbuhkan iman dan keintiman kami dengan Engkau. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Wahyu 2 ayatnya yang kedua hingga ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, beberapa tahun terakhir, film dokumenter The Social Dilemma membuka mata banyak orang. Media sosial yang awalnya diciptakan untuk menghubungkan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang menguasai. Kita tetap aktif, produktif, bahkan idealis, tetapi sering kehilangan kehangatan relasi yang sejati. Kita sibuk melakukan banyak hal, namun lupa mengapa kita memulainya. Nada serupa terdengar dalam surat ini, Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Tuhan Yesus memuji mereka kerja keras, ketekunan, keteguhan terhadap ajaran yang benar. Ini terdapat di ayatnya yang kedua hingga ayat yang ketiga. Secara doktrinal dan moral, jemaat ini tampak sehat. Namun Yesus menyingkapkan masalah yang serius. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Terdapat di ayat yang keempat. Dalam terang Injil, iman sejati selalu berakar pada anugerah Allah di dalam Kristus, bukan pada performa rohani manusia. Ketika kasih mula-mula kepada Kristus memudar, pelayanan mudah berubah menjadi rutinitas dingin, kebenaran menjadi senjata, dan ketaatan kehilangan sukacita. Kasih mula-mula bukan sekedar emosi nostalgia, tetapi respon hati yang terus diperbarui oleh Injil, bahwa kita adalah orang berdosa yang diselamatkan semata-mata oleh kasih karunia. Dari sanalah lahir kerendahan hati, penyembahan yang tulus, dan pelayanan yang penuh kasih. Tanpa Injil di pusatnya, gereja bisa benar secara doktrin, namun miskin dalam kasih. Saudara-saudara, karena itulah Tuhan Yesus tidak hanya menegur, Dia memanggil untuk mereka ingat, bertobat, dan kembali memusatkan hidup kepada Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bisa dilihat di ayat yang kelima. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah pelayanan kita masih lahir dari kasih kepada Kristus atau sekedar kewajiban rohani? Saudara, minggu ini luangkan waktu untuk kembali kepada Injil. Merenungkan salib, mengakui dosa, dan perbaharuilah kasih-Mu kepada Kristus. Biarlah dari kasih itu, ketaatan dan pelayanan kembali bernafas hidup. Mari saudara-saudara, kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau mengenal hidup kami sepenuhnya, segala jerih payah kami, segala ketekunan kami dan pelayanan kami yang kami lakukan. Tuhan, mohon ampuni kami bila di tengah kesibukan dan aktivitas rohani kami, hati kami mulai menjauh dan kasih mula-mula kepadamu mulai memudar. Bahwa kami kembali Tuhan mengingat alasan kami mengikut Engkau sejak awal, karena kasih karunia-Mu di mana yang lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, mohon perbarui hati kami supaya ketaatan kami dan pelayanan kami lahir dari kasih yang hidup kepadamu.
bukan sekedar rutinitas atau kewajiban. Tuhan tolong kami untuk terus bertobat dan kembali memusatkan hidup pada Injil Kristus dan melayani dengan hati yang rendah serta penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.